Bayern Munich tengah mempertimbangkan untuk merekrut Malik Fofana dari Lyon sebagai alternatif bagi Luis Diaz. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munich telah menanyakan tentang penandatanganan pemain sayap Lyon, Malik Fofana, sebagai pengganti potensial Luis Diaz. Raksasa Jerman itu tengah berupaya merekrut pemain sayap baru musim panas ini, dengan Diaz berada di posisi teratas daftar keinginan mereka, namun menghadapi penolakan berulang dari Liverpool. Bayern Munich telah memberikan lampu hijau kepada Luis Diaz, namun upaya mereka untuk memboyong bintang Kolombia itu dari Liverpool telah berulang kali ditolak. Menurut laporan dari L'Equipe, bek internasional Prancis, Dayot Upamecano, menuntut kenaikan upah yang cukup signifikan kepada Bayern Munich apabila klub yang bermarkas di Allianz Arena itu ingin memperpanjang kontraknya. Saat ini, Dayot Upamecano memang hanya memiliki sisa 1 tahun kontrak bersama Bayern atau hingga musim panas 2026 mendatang. Akan tetapi, sayangnya negosiasi perpanjangan kontrak tersebut harus mandek karena banyak perbedaan di antara kedua belah pihak, terutama mengenai gaji. Upamecano merasa bahwa dirinya layak untuk mendapat kenaikan upah yang cukup signifikan, karena ia adalah salah satu pemain andalan di lini belakang Bayern. Real Madrid dikabarkan tengah berusaha mendatangkan bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate. Namun, The Reds telah menegaskan posisi mereka terkait masa depan pemain Prancis tersebut. Ibrahima Konate saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Anfield yang akan habis pada musim panas 2026, memunculkan kekhawatiran akan potensi kehilangannya secara gratis seperti kasus Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Real Madrid secara aktif mencoba meyakinkan Konate untuk pindah ke Spanyol. Namun, laporan terbaru dari L'Equipe menyebutkan bahwa The Reds tidak tertarik melepas bek berusia 26 tahun itu di bursa transfer musim panas ini. Sebaliknya, klub justru memprioritaskan negosiasi kontrak baru untuk mempertahankan sang pemain. Pemain incaran Tottenham dan Liverpool, Adam Wharton, dikabarkan siap bertahan di klubnya, Crystal Palace, selama 1 musim lagi. Adam Wharton kabarnya telah membuat keputusan terkait masa depannya. Pemain internasional Inggris tersebut siap melanjutkan karirnya di Selhurst Park bersama Crystal Palace selama 1 musim lagi di tengah minat dari Liverpool dan Tottenham. Menurut kabar yang dilansir The Sun mengungkapkan bahwa Wharton telah membuat pilihan untuk destinasi selanjutnya, yakni Liverpool, dan harus menundanya selama 12 bulan lagi. Chelsea dikabarkan telah menentukan nilai transfer Raheem Sterling yang ingin mereka lepas pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar terbaru dari jurnalis Prancis Sebastien Vidal, Raheem Sterling tidak memiliki masa depan lagi di Chelsea. The Blues siap melepas penyerang yang sedang kesulitan ini di bursa transfer musim panas, dengan harapan bisa melepaskan beban gajinya yang sebesar 325.000 pound sterling per pekan. Klub London Barat tersebut akan meminta sekitar 20 juta pound sterling untuk menjual pemain internasional Inggris tersebut setelah masa peminjamannya yang buruk di Arsenal. Karier Raheem Sterling telah mencapai persimpangan lain, sebuah kondisi yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Real Madrid memasuki era baru di bawah komando Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol ini telah menetapkan prioritas utama dalam rekonstruksi skuad Los Blancos. Salah satu keputusan paling tegas Alonso adalah mempertahankan Aurelien Tchouaméni sebagai bagian tak terpisahkan dari proyeknya. Gelandang asal Prancis ini dinilai sebagai pemain kunci yang akan menentukan kesuksesan Real Madrid di masa mendatang. Keyakinan Alonso terhadap Tchouaméni begitu kuat hingga ia menolak berbagai spekulasi transfer. Bahkan tawaran menggiurkan dari klub-klub besar Eropa langsung disingkirkan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah gagal dapatkan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray menjadikan kiper Inter Milan, Jan Sommer, sebagai target utama mereka untuk posisi kiper utama. Menurut Corriere dello Sport, klub Turki tersebut sedang mencari pengganti Fernando Muslera, yang meninggalkan Galatasaray setelah lebih dari 1 dekade untuk bergabung dengan Estudiantes. Untuk hal ini, Jan Sommer yang kini sudah memasuki usia 36 tahun, dianggap memiliki pengalaman dan konsistensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Inter Milan yang mendatangkannya dari Bayern Munich di musim panas 2023 menegaskan tidak akan melepas pemain asal Swiss tersebut secara gratis, meskipun kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026. Chelsea dikabarkan telah menentukan nilai transfer Renato Veiga yang kabarnya menjadi incaran sejumlah klub papan atas di Eropa.
Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes Chelsea menuntut 40 juta euro untuk melepas Renato Veiga pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu, yang musim lalu dipinjamkan ke Juventus, tampaknya tidak memiliki masa depan di Stamford Bridge, membuka pintu bagi klub-klub top Eropa untuk memburunya. Renato Veiga telah menunjukkan kualitasnya baik di Inggris maupun Italia selama 12 bulan terakhir. Bek Serba, bisa ini dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di klub-klub terbesar di dunia. Manchester City siap mengajukan tawaran fantastis untuk mendatangkan kiper Real Madrid Andriy Lunin. Menurut laporan dari media Spanyol Vichajes, Manchester City sedang menyusun paket transfer senilai 60 juta euro untuk merekrut kiper Ukraina Andriy Lunin dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Tawaran ambisius ini mencakup biaya transfer dasar sebesar 40 juta euro dan tambahan 20 juta euro, menandakan keseriusan The Citizens dalam memperkuat lini belakang mereka. Dengan kabar potensi kepindahan Ederson Moraes dari klub, Manchester City tengah mencari pengganti yang tepat, dan Andriy Lunin muncul sebagai pilihan yang bijaksana. AC Milan tertarik mendatangkan striker Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos. Rossoneri menganggap Ramos sebagai opsi untuk lini serang. AC Milan memiliki anggaran sekitar 30 juta euro untuk posisi striker. Manajemen klub percaya bahwa kesepakatan untuk Goncalo Ramos sangat mungkin terjadi dalam kisaran harga tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan Milan dalam memperkuat daya gedor mereka di bawah Max Allegri. Ini bukan pertama kalinya Milan dikaitkan dengan penyerang asal Portugal tersebut. Namanya dilaporkan, sempat menjadi incaran Rossoneri pada musim panas lalu. Konsistensi minat ini mengindikasikan bahwa Milan telah memantau perkembangan Ramos selama beberapa waktu. Atletico Madrid sedang melakukan negosiasi dengan klub asal Turki, Trabzonspor, terkait kepindahan salah satu gelandang mereka, Saul Niguez, di musim panas ini. Tim besutan Diego Simeone sangat sibuk di bursa selama beberapa pekan ini dan telah mendatangkan 4 pemain anyar. Kini mereka fokus pada pemain yang akan keluar. Saul yang telah bergabung dengan Los Rojiblancos pada 2008, silam menjadi salah satu pemain terpinggirkan di Riyadh Air Metropolitano. Kontraknya saat ini akan diakhiri seperti yang dilansir Mundo Deportivo. Saul merupakan salah satu pemain bergaji tertinggi dalam skuad Los Rojiblancos, jadi ada keinginan dari para petinggi klub untuk menyingkirkan gajinya dari anggaran mereka. Gelandang Bayern Munich, Joao Palhinha menepis rumor akan meninggalkan Allianz Arena Munich di musim panas ini, meski menjadi target Inter Milan. Menurut Sky Sport Italia, gelandang Bayern Munich, Joao Palhinha menyatakan kepada Sport TV Portugal bahwa ia tidak terburu-buru meninggalkan Bayern, terlebih dia masih punya sisa kontrak 3 tahun tersisa. Pemain 29 tahun tersebut bergabung dengan Bayern dari Fulham pada 2024 seharga 51 juta euro. Namun, sejak kedatangannya, dia dianggap gagal menjadi pilihan utama di bawah pelatih Vincent Kompany. Manchester City tengah menyiapkan tawaran fantastis untuk memulangkan Cole Palmer dari Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester City dikabarkan sedang merencanakan langkah sensasional untuk memulangkan mantan pemain mereka, Cole Palmer dari Chelsea. Bintang kunci The Blues ini menjadi incaran utama Pep Guardiola, yang sangat menginginkannya kembali ke Etihad Stadium. Menurut laporan Vichajes, Manchester City dilaporkan siap mengajukan tawaran fantastis sebesar 170 juta euro untuk bintang produktif ini. Namun, tawaran tersebut mungkin belum cukup untuk membuat Chelsea mempertimbangkannya, mengingat The Blues ingin membangun proyek menjanjikan mereka di sekitar Palmer. AC Milan dilaporkan sangat optimis dapat mencapai kesepakatan dengan Brighton and Hove Albion untuk mendatangkan bek Pervis Estupinan musim panas ini. Meskipun Brighton and Hove Albion menolak tawaran awal Milan, Rossoneri yakin bisa mencapai angka 20 juta euro untuk merekrut bek internasional Ekuador tersebut. Ini menunjukkan tekad AC Milan untuk memperkuat lini belakang. Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan total mengenai persyaratan kontrak dengan bek berusia 27 tahun itu. Manajemen klub siap meningkatkan tawaran mereka untuk menyelesaikan kesepakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pervis Estupinan juga sangat ingin bergabung dengan Rossoneri, mempermudah proses negosiasi personal. Agen Ademola Lookman menginformasikan kepada Inter Milan bahwa 40 juta euro cukup mengamankan transfer penyerang Nigeria tersebut dari Atalanta. Menurut Sky Sport Italia,
Inter Milan telah mengajukan tawaran awal sebesar 40 juta euro. Namun proposal tersebut ditolak karena harga tersebut hanya berlaku untuk tim-tim dari luar Italia, termasuk Barcelona dan Atletico Madrid. Atalanta meminta 50 juta euro untuk tim dari Italia, termasuk Inter dan Napoli yang menginginkan sang pemain. Hal ini disebabkan karena Ladea tidak ingin memperkuat rival langsung di kompetisi domestik. Barcelona dikabarkan sedang berencana untuk mengajukan tawaran bernilai besar hingga 100 juta euro demi merekrut striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, tapi tidak di musim panas ini, melainkan pada 2026 mendatang. Sebuah tawaran yang pastinya akan didengarkan oleh Atleti. Menurut kabar yang dilansir Vicajes, Barcelona merencanakan untuk mendatangkan rekrutan bintang di musim panas 2026 dan target utama mereka adalah Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Untuk mewujudkan transfernya, mereka bersedia merogoh kocek dalam-dalam. Barca siap mengajukan tawaran antara 90 juta euro hingga 100 juta euro untuk mencoba membujuk Atletico Madrid menjualnya. Atletico Madrid dikabarkan menjadi yang terfavorit mendaratkan penyerang Manchester United, Antony, di musim panas ini. Tim besutan Diego Simeone ingin melengkapi lini serang mereka dengan mendatangkan satu pemain lagi, dan salah satu opsinya adalah pemain yang sudah familiar tersebut. Menurut kabar yang dilansir The Eye Paper, mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos berminat merekrut Antony, yang hampir dipastikan akan meninggalkan United sebelum akhir musim panas ini. Pemain 25 tahun tersebut yang menyumbangkan 9 gol dan 5 assist selama dipinjamkan ke Real Betis di paruh kedua musim lalu, kabarnya bisa direkrut seharga 30 juta pound. Juventus dikabarkan telah bergabung dengan AC Milan dalam perburuan Rasmus Højlund. Manchester United bersedia melepasnya di musim panas ini. Rasmus Højlund kesulitan bersaing di Premier League sejak meninggalkan Atalanta 2 musim panas lalu. Kondisinya kini dia jadi target menarik bagi kedua raksasa, Italia, Juventus, dan AC Milan yang sama-sama butuh penyerang baru. Højlund didatangkan Manchester United dengan harapan besar, namun performanya belum memenuhi ekspektasi. Kesulitan adaptasi di Premier League membuatnya kini menjadi surplus pemain di Old Trafford. Ini membuka peluang bagi klub-klub Serie A untuk membawanya kembali ke liga yang lebih dikenalnya. Vinicius menuntut kenaikan gaji yang signifikan agar bisa memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Negosiasi telah berlangsung cukup lama, tetapi kedua belah pihak masih terlalu jauh untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Real Madrid tidak menutup kemungkinan penjualan. Tawaran dari Arab Saudi terdengar lebih gencar dari sebelumnya di kubu Vinicius untuk liga yang berbasis di Timur Tengah tersebut, sehingga pihak-pihak yang bersedia merogoh kocek dalam-dalam untuk pemain Brasil tersebut. Meski menjualnya mungkin terlalu dini, orang tidak dapat menyalahkan Florentino Perez dan kawan-kawan karena mengambil tindakan jika tawaran selangit dari Arab Saudi benar-benar datang.